Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih Tuhan. Terlebih pada saat ini Tuhan boleh menghirup nafas kehidupan, bukan karena kekuatan kelebihan kami, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami mau disegarkan, kami mau diterangi oleh firman Tuhan. Berkati kami pribadi lepas pribadi, supaya kiranya perenungan firman Tuhan ini dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan hari kekal sampai selamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat ke-16. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada pagi hari ini ialah contoh hidup dalam kasih. Contoh hidup dalam kasih. Bagian firman Tuhan ataupun kitab Roma yang kita bahas dapat digolongkan ke dalam dua bagian penting. Yang pertama, pasal 1 sampai pasal yang ke-11 bicara teologis, dan secara pasal yang ke-12 sampai pasal yang ke-16 adalah bicara praktek. Dan pasal yang kita bahas pada pagi hari ini adalah bicara bagaimana setiap orang mempraktekkan, ataupun dari ketika setiap orang sudah diselamatkan, bagaimana prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Secara khusus dalam pasal yang ke-12 ini, Rasul Paulus mau menjelaskan bagaimana supaya setiap orang untuk hidup dalam kasih. Ayat ke-16 ini ada tiga hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kasih mendorong kepada kesatuan. Kasih mendorong kepada kesatuan. Rasul Paulus pada bagian ini menjelaskan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Mengapa pada bagian ini Rasul Paulus menasihatkan jemaat Roma untuk sehati sepikir dalam hidup bersama? Orang yang sudah menerima kasih Kristus, yang menerima keselamatan dari Kristus, kasih itulah yang membawa setiap orang kepada kesatuan. Rasul Paulus mengatakan sehati sepikir. Apa maksudnya sehati sepikir? Bagaimana setiap orang mencoba melihat dari kacamata kesatuan bersama, bukan dari kacamata pribadi. Itulah bagaimana orang yang sudah menerima kasih itulah yang membawa kepada kesatuan. Bagian yang kedua, Rasul Paulus katakan, kasih itu membawa kepada kerendahan hati. Makanya di ayat selanjutnya Rasul Paulus tegaskan kembali, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Pada bagian ini Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Roma untuk tidak memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Mengapa? Rasul Paulus pada bagian ini mau menjelaskan kepada jemaat Roma bahwa fokus ataupun arah pandang cara hidup orang yang percaya bukan melihat bagaimana dunia memandang dunia ini, bukan bagaimana orang-orang yang berada di dunia ini memandang dunia ini. Orang dalam dunia ini memandang satu hal taraf tertinggi dalam kehidupan, kekayaan, kemegahan dan lain sebagainya. Tetapi Rasul
Rasul Paulus mau memberikan cara pandang baru, yaitu untuk setiap orang mengarahkan diri kepada perkara-perkara yang sederhana. Salah satu orang bijak pernah berkata, berbanggalah karena persaudaraan kakak beradik yang miskin, bukan berbangga karena memiliki ayah yang punya pangkat yang tinggi, bukan berbangga karena memiliki ayah yang paling kaya. Karena di tengah persaudaraan itu, kerendahan hati dari setiap orang yang kakak beradik itu lebih nikmat daripada menikmati kemegahan dunia. Yang ketiga, Rasul Paulus menjelaskan bahwa ibu saudara terkasih, janganlah menganggap dirimu pandai. Mengapa Rasul Paulus pada bagian ini menjelaskan kepada, menasihati kepada jemaat Roma untuk tidak menganggap diri mereka pandai? Apa yang terjadi? Kalimat ini mau menjelaskan kepada jemaat Roma yang congkak, sombong, keras kepala, yang menganggap kepandaiannya itu tertinggi dari segala sesuatu, sehingga orang yang seperti ini adalah orang yang sekalipun dinasihati dengan kebenaran, tapi dia menganggap tidak betul kebenaran yang saya miliki yang paling betul. Sehingga dalam Amsal, Salomo mengatakan, janganlah engkau sendiri menganggap dirimu bijak, tetapi takutlah akan Tuhan. Salomo mau menjelaskan bahwa dasarilah segala sesuatu dengan takut akan Tuhan, sehingga segala sesuatu yang kita dapat dalam dunia ataupun pemikiran ataupun kepintaran yang ada di dunia, kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Yang kita terima dari Tuhan itu kita sebarkan dan kepada orang sehingga menjadi berkat. Itulah poin yang ketiga, kasih itu membawa berkat. Bapak Ibu saudara terkasih, apa yang menjadi aplikasi dalam perenungan firman Tuhan ini? Mari ingat, orang yang sudah percaya, orang yang sudah yakin akan keselamatan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harus nampak dari kehidupannya. Makanya Rasul Paulus katakan, kasih itu mendorong ataupun membawa kepada kesatuan, kasih itu membawa kepada kerendahan hati, dan kasih itu membawa kepada berkat kepada orang lain. Amin firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami sungguh sangat bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali bahwa kami setiap orang yang percaya, supaya kepercayaan kami nampak dalam perbuatan kami. Secara khusus bagaimana kami setiap orang yang percaya, kami boleh membawa kesatuan dimanapun kami berada. Kasih yang kami itu membawa kepada kerendahan hati, bukan kesombongan. Kasih yang kami miliki itu mendorong kami kepada menjadi berkat bagi orang lain. Ajar kami Tuhan melalui pertolongan Roh Kudus Tuhan, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar firman Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan juga kiranya tuntun melalui pertolongan Roh Kudus Tuhan, supaya boleh kiranya menjadi pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan hari ini kekal sampai selamanya. Amin.